Assalamualaikum Oh, Halo Bu, warahmatullahi ya. ini dari Bu Ajeng. Halo, linknya itu yang ini Bu, yang Bitly yang sebentar, Udah di ini Bu, yang udah ada di sama saya di share ke Bu Ajeng Bu. ya yang Pak Ade udah di share Udah di share sama Bu Kartini. Dari Bu Kartini udah di share ke Dari Bu Bu Ajeng. Kartini katanya Bu Ajeng. Udah ke Bu Ajeng di share ke dari saya. Oke, ya, makasih ya Bu Ajeng ya. Oke, Ibu-ibu, ibu bapak di kawitan wayanya parantos nguru ya waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak sadayana Waalaikumsalam. wilujeng sumping di room kami ya. Di room kami dalam rangka menuntaskan tugas kami ya. Perkenalkan dulu di sini saya yang punya rumah. Yang saya sebagai Ibu Kartini dari SMA Negeri 1 Dayakolot sebagai host ya. Kemudian Pak Ade Bunyamin dari SD SMP Miftahul Iman Bandung itu sebagai moderator dan presenter nanti oleh Bu Raini dari Kober Nurul Iman. Bu Raini nanti akan membawakan materi bahasa daerah untuk anak usia dini. Ini materi yang cukup menarik ya. Di tengah-tengah kita anak-anak sudah jarang sekali menggunakan bahasa Indonesia. Padahal bahasa Indonesia itu kalau bahasa Indonesia jarang menggunakan sekali bahasa Sunda ya. Sebenarnya bahasa Indonesia tidak usah diajarkan ya di rumah karena mereka lihat dari TV segala macam udah bisa. Tapi bahasa Sunda saya sendiri sangat kesulitan mengajarkan bahasa Sunda ke anak-anak karena kebetulan ya bukan ini sih campuran saya Sunda suami dari Jawa ya. Untuk selanjutnya mangga saya akan serahkan kepada moderator. Mudah-mudahan kita berdoa sampai ke depannya bisa aman, bisa lancar dan sukses. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Maka silakan Pak Ade. Amin ya Rabbal Amin. Alamin. Baik, terima kasih kepada Ibu Kartini yang telah membuka roomnya sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam rangka mencari ilmu ya tentang bahasa daerah untuk anak usia dini yang akan disampaikan oleh Ibu Raini dari Kober Nurul Iman. Bagi Bapak Ibu mungkin ya karena bahasa daerah ini adalah bahasa ibu, di mana bahasa daerah ini penting sekali untuk diperkenalkan. Namun seiring dengan perkembangan zaman, bahwa bahasa daerah ini kebanyakan kurang dipakai ya dalam bahasa sehari-hari, dalam bahasa komunikasi, sehingga ketika ada anak yang mengucapkan kata-kata yang sangat kasar di viral itu jadi apa ya? Jadi konsumsi, jadi bisa dijadikan sebagai sebuah keuntungan seperti itu mungkin. Nah, daripada itu maka baiklah kita simak uraian mengenai bahasa daerah untuk anak usia dini yang akan disampaikan oleh Ibu Raini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di room ini. Jangan lupa nanti ya isi presentasi, isi daftar hadir, jangan lupa. Dan untuk mempersingkat waktu, ya mangga Ibu Raini. Syaturanan. Atur nuhun Pak Ade. Terima kasih Pak Ade yang sudah mendampingi saya ya Pak Ade ya. Nanti tolong bantu saya apabila nanti ada kesulitan dalam bahasa Sunda. Juga Ibu Kartini terima kasih Siap, sudah siap. mempersilahkan. Juga teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih. Hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai bahasa daerah untuk anak usia dini. Betul yang dikatakan oleh Pak Ade bahwa bahasa daerah terutama bahasa Sunda memang sulit untuk ditemukan teman-teman kalau dari usia dini sudah pandai memakai bahasa Sunda. Namun kita akan belajar bagaimana untuk bahasa daerah untuk anak usia dini apabila terlebih untuk program PAUD ya Pak, karena di penanaman usia dini itu di PAUD lebih banyak programnya. Baiklah nih sebelum ke acara kita coba dulu pasti Ibu Guru sudah siap ya, sudah tahu kalau misalkan bahasa Sunda itu diawali dengan setelah salam adalah dengan sampurasun. Kasar sampurasun. Ya, Rampes. kita rampes. Rampes. Ya, jadi ya,
bahasa Sampurasun Lampes. Ini kita akan belajar bahasa daerah untuk anak usia dini. Kenapa apa yang menjadi landasan kenapa Sampes. kita harus belajar tentang bahasa daerah tetapi bahasa Sunda? Kita memiliki standar kompetensi ketika anak masuk dalam PAUD, apa yang dimiliki kompetensi yang sudah dimiliki, salah satunya adalah tentang standar bahasa. Jadi bahasa itu, aspek bahasa itu kita akan kembangkan di PAUD. Ini untuk spesial khusus bahasa daerah, sama halnya dengan perkembangan bahasa pada anak usia dini. Jadi diusahakan pada anak usia dini ini mampu menggunakan bahasa Sunda gitu Pak. Kita hanya pengenalan, tidak hanya anak harus paham lebih jauh, cuman anak bisa menggunakan bahasa Sunda. Kemudian anak juga mampu mengenal dan mengucapkan kosakata bahasa Sunda sederhana yang berkaitan dengan lingkungan kehidupannya sendirinya. Lanjut. Lalu apa sih aspek pengembangan bahasa Sunda dalam PAUD? Yaitu sama dengan bahasa yang lainnya, bahwa keterampilan berbahasa secara sederhana itu salah satunya adalah menyimak, yaitu ngaregepkeun. Ngaregepkeun itu mendengar dan memahami berbagai bentuk wacana lisan. Misalkan ibu guru sedang bercerita, anak mendengar, bercakap-cakap anak mendengar, atau menyimak atau namanya ngaregepkeun. Terus berbicara punten ya, upami sudah campur ya saya bicaranya, ini berkaitan dengan bahasa Sunda. Mampu mengungkapkan pesan dalam bentuk wacana lisan di berbagai kesempatan berbicara. Yang seterusnya adalah membaca atau maca. Ini dalam PAUD ini karena tidak langsung membaca, jadi ada maksudnya pra membaca, tidak langsung ke tulisan, tapi lebih ke memahami simbol. Simbol bahasa yaitu gambar tulisan, cuaca, situasi, ekspresi, dan sebagainya. Kemudian lanjut lagi aspek perkembangan dalam bahasa Sunda yaitu menulis atau napi nulis, yaitu anak mampu menggoreskan pensil untuk mengungkapkan pesan dan kreativitas bahasa. Tidak, untuk anak usia dini dalam beberapa kelompok tidak harus dengan menulis karena ada perbedaan abjad di antara huruf alfabet dengan bahasa Sunda ya, eteleng, curug, itu anak tidak perlu paham secara betul ya, serius gitu. Cuman anak diperkenalkan lebih banyak ke menuliskan seperti menggambar, berbentuk garis atau simbol-simbol sederhana. Ini ada lagi, karena di dalam PAUD itu ada kelompok A dan B. Ini dalam bahasa Sunda juga ada standar kompetensinya. Anak mampu menyimak, berbicara, memiliki kosakata, dan mengenal simbol-simbol bahasa. Kemudian bisa membedakan bunyi bahasa Sunda dan mengucapkan atau mendengarkan. Kadang-kadang mungkin anak TK kelompok B sudah bisa antara E dan E. Namun di dalam bahasa Sunda ada istilah-istilah yang kenapa tulisannya begini dibacanya begitu ya. Kemudian ada indikatornya menyebutkan berbagai bunyi atau suara tertentu, kemudian menirukan kembali 3-4 urutan kata, menyebutkan kata-kata buuk, bubur, misalnya gitu ya, sama seperti halnya bahasa Indonesia juga menyebutkan kata-kata yang bersuku terakhir sama, ini khusus untuk kelompok A dan B. Kemudian lalu kita bagaimana dalam menyampaikan ke anak-anak itu? Jadi ada dalam seorang guru dalam bahasa pengantar pembelajaran, kita belajar mengenalkan ke anak-anak bahasa Sunda. Walaupun kita tidak paham secara serius, saya bukan ahli bahasa Sunda, cuman kita punya niat untuk mengenalkan anak-anak dengan bahasa-bahasa Sunda. Jadi diawali dengan kitanya dalam pengantar pembelajaran juga memakai bahasa Sunda. Jadi menggunakan bahasa Sunda, nanti lama-lama si anak juga nanti akan paham si ibu teh nyariosna naon gitu, lami-lami engke tiasa oke. Nanti saya kasih contoh bagaimana cara pengantar bahasa Sunda ya. Nih dalam sekolah, misalkan saya ada beberapa tidak paham karena kita ketakutannya para guru misalkan ini pilih lemes atau tidak, kurang sopan, nanti anak-anak belum paham seperti sampai ke situ. Cuman kita bisa mengenalkan bahasa yang baik
tapi tidak lepas dengan bahasa Indonesia karena anak tidak langsung paham. Jadi kita bisa bantu dengan bahasa Indonesia, berangsur-angsur memahami petunjuk dalam bahasa Sunda. Untuk contoh ya, nanti saya contoh panganter bahasa Sunda. Misalkan sampurasun, wilujeng enjing barudak anu kasep, janten di awal sudah dikenalkan pakai bahasa Sunda. Anu bager palinter, mangga dinten ayeuna orang diajar bahasa Sundanya. Jadi di awal di pengantar pembelajaran kita sudah masukkan sisipan pengantar pembelajaran dengan menggunakan bahasa Sunda. Biasanya karena kita sudah dijadwalkan, misalkan Kamis Nyunda atau Rabu Nyunda, dari awal sudah belajar bahasa pengantar atanapi bahasa pengantar pembelajaran sudah memakai bahasa Sunda. Lalu apa sih pendekatan dan metode pembelajarannya melalui apa untuk bahasa Sunda? Sama halnya karena kita yang diberikan adalah sasaran kita anak usia dini, berarti tetap harus mengingatkan prinsip-prinsip pembelajaran untuk anak usia dini. Kemudian melalui apa? Pelajaran Sunda dipusatkan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa serta kemampuan memperluas wawasan budaya Sunda. Kemudian yang kedua, anak mampu berkomunikasi. Pembelajaran bahasa Sunda juga diarahkan pada kegiatan untuk membekali anak terampil berbahasa lisan dan berbahasa tulis. Anak dilatih lebih banyak menggunakan bahasa daripada pengetahuan tentang bahasa. Seperti yang saya sudah bilang tadi, kita hanya mengenalkan si anak lebih banyak mengenal bahasa daripada pengetahuannya, tidak harus paham betul apa sih bahasa itu teh lemesna naon atau rarangke naon, nggak usah. Kalau misalkan anak usia dini, cukup dengan mereka mengenal bahasa-bahasa yang dalam keseharian dalam pengembangan ya. Jadi digunakan kontekstual dengan berbagai media dan sumber belajar juga pendekatan tematik. Kita lanjut dulu. Nah, metode apa sih yang digunakan? Kembali lagi ke bahwa metode pembelajaran untuk anak usia dini tidak lepas dari satu, bercerita dan bernyanyi, dua, permainan bahasa, tiga, sandiwara boneka, bercakap-cakap, lima, tanya jawab, mengucapkan syair, bermain peran, dan karya wisata. Jadi metode pembelajaran supaya kita mengenalkan ke anak-anak, kembali lagi karena untuk anak usia dini 8 ini bisa menjadi salah satu metode kita yang diberikan kepada anak usia dini. Salah satunya saya akan ada video tadinya tentang gerak dan lagu. Jadi bernyanyi dan bergerak ini tentang sebentar ada lagu-lagu Sunda. Nanti saya yang nyanyi mungkin ya Pak ya, karena ini tadi videonya suaranya tidak keluar. Kita coba dulu. Ini saya ngambil teman-teman pasti sudah hafal. Ini saya ngambil dari beberapa video dari ini kebetulan kelompok Banjar. Ini tapi sudah biasanya di lembaga masing-masing sudah dikenalkan. Ini yang Sakadang Burung. Nah, yang di sisi balong Sakadang Burung lako jayan gubai geboy bijil suku hare bijil suku tukang lila jadi bangkong. Nah, jadi ini untuk pengenalan anak-anak dengan bahasa Sunda. Ini sudah tematik tadi ya, pendekatan tematiknya misalkan dengan tema binatang, anak-anak tentang bahas bangkong. Jadi bagaimana cirinya pakai bahasa Sunda dengan lagu dan gerak, pasti anak-anak lebih senang dan lebih menyerap. Oh, nu ngacelok teh bangkong sebenarnya gitu. Teman-teman yang lain pasti yang di guru-guru PAUD sudah banyak kita koleksi-koleksi lagu Sunda untuk anak-anak ya. Jadi kita bahas ini aja Pak Ade, sampai berapa waktunya saya? Halo? Ya, untuk waktunya sekarang sudah 14.43. Jadi 7 menit lagi atau mau diberikan ini, mau ke pemirsa yang mau bertanya? Boleh. Ini tadi Boleh. saya sebentar ya Pak. Yang bakal saya bahas hari ini adalah lebih ke ini aja, ke salah satu contohnya adalah sebagai lagu, yaitu gerak dan lagu nyanyi.
kedepannya masih banyak yang harus dibahas mengenai bahasa daerah ini, karena bahasa daerah itu ada yang carita, ada yang kaulinan, banyak lainnya. Gimana karena kita dibatasi waktu dan memang eh, ada ya kita persiapan, saya juga cuma menyiapkan beberapa menit, jadi saya kira sampai sekian dulu dari papasan dari saya tentang pembelajaran bahasa Sunda untuk anak usia dini. Jadi lebih ke mengenalkan anak bahasa Sunda salah satunya melalui gerak dan lagu atau nyanyian. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Nanti teman-teman boleh nambah atau Pak Ade ya. Hari ini saya presenter pertama, saya nervous. Maka Pak Ade Baik, terima silakan Pak Ade. kasih. Terima kasih Ibu Raini. Kita sapa dulu ya para pemirsa yang sudah hadir. Di antaranya ada ini peserta dengan nomor ponsel 0895075754 sekian. Terima kasih hatur nuhun parantos gabung. Oke, Ibu Asih Sukaisih. Mangga Bu, bilih aya patarosan atanapi bade sharing. Kemudian Ibu Rosidah Ros, oge Pak Wawan Basarah anu parantos aya di room meeting dina dangat ieu. Mangga bilih aya patarosan atanapi bade aya narupi anu bade di carioskeun dina ieu kesempatan. Parantos aya tadi Pak Wawan teh, saur Pak Wawan ini saur Pak Wawan teh bahasa-bahasa kasar. Nah, bahasa Sunda kasar lebih mudah menyerap daripada bahasa yang halus. Bagaimana Bu Raini mau menjawab ini nih pernyataan dari Pak Wawan? Ya, mangga. Ya. Terima kasih Pak Wawan atas pertanyaannya. Saya coba menjawab ya satiasa ya Pak. Betul, karena bahasa yang kasar itu lebih sering kita dengar daripada yang halusnya. Kita percakapan memang lebih sedikit orang bisa berbicara Sunda dengan bahasa yang lemas. Tapi umpamanya kasar, anak kok tetap cepat menyerap gitu. Kadang-kadang memang kumanya Pak. Kalau saya istilahnya berbuat baik itu menanamkan, kenapa harus ditanamkan baik? Karena itu susahnya menerapkan cara walaupun dari awal, dari usia dini sampai udah siang, sudah besar. Jadi penerapan untuk perilaku baik itu agak sulit, harus diingatkan terus. Tapi ketika kita berbuat atau melakukan kesalahan atau berbicara kasar, kita tidak ajarkan, mereka kok bisa gitu Pak. Kita sudah diajarin dari kecil baik gitu, harus begini, tetap aja agak sulit banyak kata. Tapi kalau kita sudah berbuat salah itu kok mudah gitu ya. Itu, itu juga kadang jadi pertanyaan. Tapi memang salah satunya lingkungan kita lebih apa ya, kurang kurang yang lemesnya, emang kurang mendengar, kita dengarnya yang kasar aja dan itu memang nempel. Mungkin nanti Pak Wawan juga bisa menambahkan karena benar juga psikologinya gimana sih kok bisa kalau yang jelek gitu lebih nempel gitu daripada kalau kita disuruh baik atau disuruh betul, agak susah. Mungkin Apa mungkin ada yang kayak lain yang contoh mungkin menambahkan, mangga Pak Ade, karena contohnya yang sering nampak yang itu ya Pak, yang kasar ya. mungkin kahijina taya contoh taya Ya, pembiasaan di lingkungan anu sadidinten sepuh di keluargana panginten terus bahasa kasar oke jantan ya naonnya jantan komo aya lagu culametan teh nya Bu. Abdi oge rada kaget mohon. manawi teh naon eta Oh, juga viral gitu tah. abdi oge Pak. Mungkin kedah ini ya kedah ditebihkeun ti siswa-siswa PAUD anu karet itu teh nya. Mohon Pak Ade ieu teh teh di sekolah teh diajarkeun dengan mengenal, tapi mereka mengenal di media lain. Itu yang jadi mohon Ya jadi menambahkan PR ya. kalau orang sadaya. Halo, tak mangga Karos Mohon mangga Bu menambahkan. Ya, mangga eh, Ibu sah Bu. Ibu Rosida. Ibu Rosida. Oh Ibu Rosida mohon mangga Bu. Ya. Di haturanan. Eh,
kenapa anak lebih menerap gitu bahasa-bahasa kasar kepada anak usia dini. Ini bisa dipengaruhi dari salah satunya itu faktor lingkungan. Kalaupun di dalam rumah kita sebagai orang tua sudah mengajarkan kepada anak misalkan bahasa Sundanya yang sesuai, kasaluhureun kedah kieu, kasahandapkeun kieu, kasasama kieu. Tetapi ketika anak keluar dari lingkungan keluarga, dia berbaur dengan teman-temannya yang notabene pendidikannya itu pasti berbeda, otomatis di apa apalagi anak-anak kecil itu gampang menyerap kosakata yang eh, tidak baik ataupun yang baik, anak-anak itu cepat gitu menerapnya. Yang pertama itu dari lingkungan luar ya. Lalu kenapa maaf ya kalau rada merembet. Lalu kenapa sekarang bahasa Sunda gitu ya, khususnya di Jawa Barat ini kita kan bahasa Sunda. Kenapa sekarang di rumah-rumah itu kebanyakan, mohon maaf sekali, baik itu de- eh, apa perekonomiannya yang di atas atau bahkan yang mohon maaf gitu, yang biasa-biasa yang masuk ke gang-gang saja gitu ya rumahnya itu menggunakan hampir 70%, 80% lah ketika mengadakan observasi hampir Pasar semuanya ya. itu menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa? Pertama itu karena adanya gengsi. Kedua itu bisa saja karena Oh, adanya iya. terjadinya pernikahan antara dua budaya, misalkan orang Sunda nih menikah dengan orang Padang. Jadi bingung si orang tuanya mau ngajarkan bahasa Sunda, bapaknya orang Padang gitu. Mau ngajarkan bahasa Padang, mamana orang Sunda. Jadi faktor utamanya balik lagi ke inti itu dari lingkungan. Segimanapun orang tua sudah Waduh. semaksimal mengajarkan kepada anak-anaknya dengan bahasa yang lemes gitu, bahasa yang benar. Tetapi ketika di luaran sana orang tua tidak memantau, ya kita tidak tahu bahasa anak yang digunakan itu seperti apa. Seperti di sekolah kan hanya guru mengajarkan nih kepada anak-anak didiknya di sekolah, apalagi PAUD. PAUD kan durasi waktunya paling lama juga 3 jam. Dan tetap lagi balik lagi guru pertama itu memang di rumah, yang kedua itu guru, dan yang ketiga lingkungan itu yang paling mempengaruhi. Mungkin itu masukan dari saya. Terima kasih. Terima Mohon hatur nuhun kasih Ibu Bu Rosida, Rosida. mohon Mohon kacida saen anya pemaparan teh panambih Ibu Rosida, mohon hatur nuhun. Mangga bilih aya anu sanesna, Mas Albi mangga ka wihde ka Ibu Raini. ya Ibu, mohon badai naros bu, Kak Ade hatur nuhun. beda naros Ya abid mohon Bu jasa. Mohon Raini mangga, halo. Abid, mangga beda Ibu naros. Raini Ya, mangga. Bu, seperti yang tadi sama Ibu Kak Ros, itu dijelaskan seperti itu. Itu Terus terjamin terjadi pada keluarga saya tuh, karena saya tuh orang Sunda, kemudian suami saya orang Jawa. Jadi emang mungkin salah saya juga gitu, dari kecil tidak dibiasakan bahasa Sunda. Karena gitu jadi nate yang diambil teh bahasa bahasa nasional, bahasa Indonesia gitu. Jadi di rumah teh anak-anak bahasa Jawa nggak bisa, bahasa Sunda nggak bisa, itu bahasa Indonesia. Saya pernah mencoba semua komunikasi saya bahasa Sunda, mau ngerti mau tidak anak-anak biar ibu apa itu artinya, pokoknya mah iya dibiasakan. Emang harusnya gitu dulu. Pernah teman saya nyarankan gitu, gimana supaya bisa membiasakan bahasa Sunda di rumah. Ini katanya terus aja kita belajar bicara bahasa Sunda, anak mau ngerti mau enggak kita komunikasi aja pada mereka bahasa Sunda. Lama kelamaan mereka akan cari tahu apa sih artinya, jadi terbiasa. Tapi karena mungkin saya tidak konsisten ya, dah hoyong iya tanya hoyong cepet gitu, akhirnya yang digunakan bahasa Indonesia deh, bahasa Indonesia deh gitu. Jadi padahal yang saya tahu kalau misalkan anak sudah apalagi udah dari sejak dini bahasa Sunda halus, aduh, kadang teh beda bu ya dengan
mereka menggunakan bahasa Indonesia gitu. Jadi kalau anak katanya kalau anak sudah diajarkan bahasa ibu dari kecil itu mereka nanti perilakunya akan lebih halus gitu. Jadi akan lebih halus dalam berbahasa. Tapi kalau dilihat sekarang ibu-ibu muda itu dengan bangganya anak-anak kecil sudah diajarkan bahasa Indonesia. Bahkan mungkin mereka sejak usia PAUD sudah dileskan bahasa Inggris, sedangkan bahasa ibu sendiri dibiarkan. Mungkin ada nggak Bu kira-kira sudah ada nggak peran dari pemerintah untuk istilahnya memulai bahasa kita, sehingga kalau misalkan hanya kita aja kan kesadarannya beda Bu ya, tapi kalau mungkin dari pemerintah diwajibkan ini harus berbahasa Sunda atau gimana gitu, gimana tuh Bu tanggapannya? Makasih Bu. Mohon Ibu Kartini hatur nuhun, mangga Ibu Reni. Ya, mangga Ibu. Kelarasan ini kelarasan sudah jadi pemerintah kan sudah menggalakkan tentang yang Bandung Masagi, yang memulai salah satunya tentang budaya Sunda. Jadi masuk ke dalam pembelajaran PAUD, salah satunya ada yang namanya Rebo Sunda atau Kamis Sunda. Kalau sekarang ya sudah Kamis Sunda. Itu salah satu cara pengenalan terhadap dari pihak sekolah untuk bahwa setiap hari Rabu atau Kamis sudah ada pembelajaran mulok atau bahasa Sunda. Itu mulai kalau di PAUD ya, mulai dari pembelajaran sampai akhir itu diusahakan menggunakan bahasa Sunda. Jadi anak-anak sudah terbiasa, karena anak-anak tidak terbiasa di rumahnya, tidak terbiasa bahasa Sunda. Jadi yang kenalnya hanya di sekolah atau hanya beberapa orang misalkan yang memang di rumahnya nggak bahasa Sunda kasar deh, mereka kadang-kadang bisa. Jadi ini salah satu cara untuk kebiasaan itu dari pemerintah sudah ada ya Bu kalau di sekolah. Cuma jadi pembiasaan memang betul kata Ibu, kalau tidak dibiasakan juga anak-anak jarang mendengar, jarang nggak bisa bicara karena kuping kita tidak terbiasa mendengar bahasa Sunda. Jadi salah satu kebiasaan kita juga di rumah untuk percakapan mengenai bahasa Sunda dan lemas itu sudah jarang sekarang. Jadi memang harus berawal dari lingkungan sendiri. Lingkungan sendiri kalau dibiasakan bahasa Sunda yang bagus, yang lemas, kemudian di sekolahnya ada dibantu juga, itu mudah-mudahan insya Allah bisa menjadi model bahwa anak-anak kita sebagai putra Indonesia, putra Sunda masih kena biasa neraskan alternatif yang memulai budaya Sunda. Mungkin segitu mangga ti rerencangan sanes anu bade nambihan pilih gitu kumaha Bu Kartini. Ya Bu, mangga. Nah, turun bisa Bu. Memang sepertinya kayak gitu punya kedah dibiasakan di bumi. Bahkan anak-anak di level SMA oke Bu, mereka mengatakan lebih gampang bahasa Inggris daripada bahasa Sunda gitunya Bu. Ya oke, pengaruhnya Bu, televisi nasional tapi ayeuna mah parantos seueur ayana aya presenter televisi anu nyarios bahasa Sundanya saperti Sule, terus aya deui acara di Trans TV anu naon tak kuliner naon teh anu ngeunah teh itu sudah lumayan ya sekarang. Sudah lumayan bahasa daerah pakai lumayan, tapi untuk sadaya itu anu siganu viral sigana kamari teh anu kasarna langkung viral atau apa eta nu janten sulametan mit si sulametan nah kadituna jojol walaupun di beberapa daerahnya bahasa Sunda cek urang kasar cek mereka mah itu bahasa biasa gitunya, tapi kan tetap si anak-anak untuk paham upami kedah ngartos ieu teh lemes bahasa loma aya bahasa anu di candaku lokal sanes mah teh lemes gitu, tapi kan teu dugi kadinya upami bahasa untuk anak usia dini ada condong ke program PAUDna ieu mah hanya mengenalkan, tapi memang kembali lagi ke lingkungan masing-masing upami di bumi tapi aya Pak sebagian anu masih ngangge keneh bahasa Sunda lemes, janten upami pas di PAUD
nyarios bahasa Sunda aya hiji dua anu tos biasa margi bisa didinten di bumi sewang-sewang tos ngangge bahasa Sunda panginten sakitu mangga sanesna bilih bade nambihan deui Pak Ade mangga berkat ini atau rencana sanes Mohon Pak Wawan mangga Ibu Rosida, Ibu Asih mangga Ibu Asih bilih aya pengalaman antiasa tong bagi asa-asanya Pak perkawis bahasa terutama kanggo bahasa mohon Aduh ini diajarnya apanya ke acara Ibu Asih mati Sundanya Ibu Asih. Ibu Asih bahasa Sunda. Ini kalau resan ini aya Pak Wawan tuh lebih ke psikolog ya Pak ya. Jangan upami otak kita tuh kadang mangga perjelasannya kenapa kan dia yang bertanya kenapa lah yang jelek-jelek itu lebih nempel. Mangga Pak Wawan, halo. Jadi ya tambahan Pak Wawan. Kia Pak Ade di sekolah lagi kanu bahasa Inggris lebat kan ayahnya sadaya bahasa kan cenderung karena di anak teh merangsang perkembangan bahasanya aspek perkembangan bahasanya dengan berbagai bahasa bahasa Sunda, bahasa Indonesia, juga bahasa Inggris. Memang mungkin karena cenderung di rumahnya nonton YouTube atau ini lebih bahasa Inggrisnya lebih cepat. Misalkan ini warna apa? Ya red. Kalau ditanya yellow, wah ternyata memang di lingkungan rumah sudah yang dikenalkannya bahasa Inggris. Tapi upami diajar bahasa Sunda, ya namina naon sudah dituntun ke orang, ya namina ya warna berem. Kadang ada yang memang buat mereka tertarik karena bahasanya lain gitu, susurian gitu lucu bahasa Sunda-nya atau memang karena susah bicara itu aku mah nggak bisa bilang itu misalkan ada yang gitu karena memang kesehariannya yang berbeda mungkin itu karena kembali lagi ke pembiasaan di rumah juga sekitar lingkungan kita yang jarang menggunakan bahasa Sunda yang baik anu lemes tong tebi-tebi ke anak usia dini kan kadang-kadang itu yang menjadi kesulitan kenapa ibunya tidak ada pembiasaan bahasa Sunda ada abdi naugi tiasa bu ngarios Sunda gitu kan kadang-kadang orang tuanya juga yang menjadi faktornya orang tua nggak bisa saya ngajarin bahasa Sundanya gitu angkat banget maka ada yang mau ditambahkan lagi kita sharing aja ya Pak Ari ya dan orang tua ya center ya ya. Halo, ya, halo, silakan. Waalaikumsalam, Pak Wawan. Ya, Silakan. karena kan ini beberapa ya, silakan Pak Wawan. Ya anak-anak udah biasa pun belajar bahasa halus, tiba-tiba di luar ada orang yang bicara kasar dan dia ketika dia mencoba ternyata bisanya ekspresi orang tuanya atau orang teman-teman itu kaget gitu. Dia mula-mula mungkin bingung kenapa orang kaget, kenapa kita masih anak PAUD ya, anak umur 5-6 tahun. Kenapa orang kaget, kenapa melarangnya. Nah itu bisa jadi dia jadi memperbaiki diri atau malah dia senang dengan melihat ekspresi orang-orang sekitarnya itu kaget gitu loh. Nah seperti itu jadi kata-kata lebih nerap gitu ya. Oh iya, jadi kata-kata satu lebih gitu. Padahal masih banyak bahasa yang lebih baik gitu. Itu seperti jadi ada excited, ada keunikan, ada yang berbeda dari bahasa-bahasa kasar. Kalau untuk orang yang biasa halus tiba-tiba dia bahasa kasar itu masuk ke dalam dirinya. Jadi sehingga dia bahkan bisa ya beda begitu ketemu orang temen yang kasar dia tuh bisa kasar aja bahasanya tuh maaf kancing coplok gitu ya tapi begitu ke rumah nah si bahasa halus bahasa kasarnya gak keluar tapi yang paling penting memang kalau di usia itu seperti Bu Kartini bilang memang ya keluarga gitu walaupun keluarganya bilang sama dia bicara halus tapi sekali dua ketika dia nelfon ngomong anjing kasarnya keluar maaf ya nah keluar itu yang sedikit itu lebih mengena daripada yang bagus karena ada keunikan, ada warna yang berbeda dari bahasa itu sehingga itu lebih nerap gitu seperti itu. Mungkin sekarang nggak keluar karena tertahan sama dari mamanya ngomong kasar, tapi kalau saya nggak boleh gitu ya sama dia mamanya lagi ngomong sama siapa, sama orang luar, sama tukang dagang, sama tukang sampah gitu ya. Tapi kalau sama dia memang bahasanya halus, nah itu akan tersimpan di dalam pikirannya dan suatu ketika ya mungkin dia akan lebih memilih mana yang lebih nyaman. Itulah bahasa yang digunakan. Memang ya sebetulnya harus menutup semua
menutup semua di awal usia itu menutup semua jalan-jalan itu dulu gitu. Lalu setelah dia bisa memilah-milih mana yang benar, mana yang tidak, mana yang diikuti, mana yang tidak, atau filter anak-anaknya masih belum terlalu kuat ya. Nah, itu yang harus kita perkuat gitu. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan buat Bunda ini, Pak Ade. Terima kasih, hatur nuhun, mangga boleh dibahas kembali. Mohon Terima kasih Pak Wawan. Terima kasih sekali ya. sami-sami Betul sekali. Wawan. Pak Wawan, aduh hatur nuhun pisan, pengalamannya luar biasa. Mohon tapi tekenging leutik hatinya, insyaallah bahasa Sunda terutama bahasa daerah masih tiasa abadinya Bu. Masih aya sabaraha keluarga, sabaraha jalmi anu sae tina bahasa Sundana. Utamina dina Google oge ayanya aya nama translate bahasa Sunda oge aya, padahal mah seueur media atanapi naon rupi anu bahasa daerah di mungkin pengalaman dari Pak Wawan dan Ibu yang lain bisa disampaikan juga ya Bu ke Ibu PAUD, terutama Ibu orang tua wali Ibu Raini ini yang mengasuh PAUD, ke orang tuanya mungkin harus ada ini ya, ada sosialisasi khusus bahwa Rabu Nyunda atau Kamis Nyunda itu spesialisasi harus berbahasa Sunda agar memang bahasa daerah Sunda ini atau bahasa daerah apapun ini tetap dikenal gitu ya Bu ya. Betul Pak Ade. Jadi PR kita nih Pak Ade, tapi Bu? saya lihat di ini Pak Ade di apa namanya pernah ikut pelatihan apa gitu bahwa kita seolah-olah tidak memakai lagi bahasa Sunda, ternyata orang-orang luar di sana lagi belajar mempelajari bahasa kita yang hampir kita tidak gunakan gitu kan. Kadang-kadang itu yang jadi tugas kita harus sebelum bahasa kita diambil, masa orang diajar bahasa Sunda ke orang bule gitu kan, sebelum bahasa kita diambil kita harus belajar lagi memang mengajar bahasa Sunda, dan itu ke anak mulai dari anak pada salah satunya ke anak usia dini gitu teman-teman Pak Ade. Waktu ya masih aya mangga diantos anu sanesna perkawis bahasa Sunda, bahasa daerah. Nah, Ibu Kartini banyak sareng Jawa nya. Mohon Pak. Jawa dan Sunda. Janten Jasun Pak. Janten Jasun. Oh ya Bu, abi bade naros deui Bu. Bu bahasa ya di rumah. bahasa Jawana. Bu Raini bade naros deui. Eta ningal ieu aksara Sunda tah Bu, kumaha tah? Mensosialisasikan aksara Sunda. Mohon abi wae teu ieu sigana teu diajarkeun pantennya hilap deui eta aksara Sunda teh. Aksara Sunda mah abdi mah kirang paham ya Bang, tapi upami kanggo ka usia dini, kita fokus usia dini itu tidak di apa namanya, tidak lebih dipelajari lebih lanjut untuk aksara Sunda. Aksara Sunda anu abdi terasna abdi ge di SMP teh teu dugi teu kantos kengingnya. Putra abdi nu kenging teh di SMA sareng SMA nembe dikenalkeun nu namina aksara Sunda. Kapungkur oge aya tapi abdi kirang ngaregepkeun nuju alit. Anu hanacaraka dan salah eta nama rada apa pas nyeratna itu tos harilap gitu Bu. Sebagai janten PR kanggo urang sadaya, urang ngangge bahasa aksara Sunda, tapi alhamdulillah ini di kota-kota tos ngangge wilujeng samping sudah ada aksara Sundaan nya Bu nya. Janten sudah dikenalkan bahwa ini ada aksara Sunda yang memang harus dikenalkan kepada kita sebagai orang-orang Sunda gitu. Gitu Bu Kartini. Ya, mohon Bu, hatur nuhun Kalau Bu. usia dini gitu. Ya, kalau untuk usia dini hanya pengenalan bahasa, kemudian cerita, ada pupuh paling kalau di bahasa Sunda abdi pupuhna anak-anak sudah mulai walaupun usia dini tapi sudah dikenalkan walaupun tidak harus hafal, cuma mereka sudah mendengar ini ada pupuh namanya teh cincang keling. Mereka kan lebih banyaknya finger, itu yang lebih bahasa Inggris itu lebih banyak di kosakata tuh di mereka tuh lebih banyak bahasa Inggrisnya Bu.
Karena bahasa Sunda kita lebih kenalkan ke anak-anak itu yang untuk saat ini kepada anak usia dini hanya lewat mengenai bahasa kosakata bahasa Sunda dengan cara bernyanyi atau bermain. Jantan ke aksara Sunda mah tak acan guru kadinya terus abdi lagi kedah diajar di terus harap aksara Sunda teh. Apunten Ibu Kartini mangga pilih ayeuna sanes Pak Ade. Masih ada Pak Ade masih emot 7 Pak Ade menit aksara lagi. Sunda? Masih ada waktu 7 menit lagi untuk presensi. Saya mohon diisi daftar hadir kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Jangan lupa untuk mengisi presensi melalui link yang sudah di-share oleh Alti. 6 menit lagi kira-kira Bu. Mungkin dalam tadi seperti atas itu di SMP memang ada. Saya juga pernah mengajar di SD kelas 5 di perkenalkan juga. Anak-anak antusias senang, dan memang saya lihat juga di jalan Braga dan sebagainya itu ada pemakaian aksara Sunda itu dipakai ya. Kemudian di tempat-tempat khusus juga di taman budaya atau di museum Sri Baduga juga ada ya bahasa-bahasa itu dipasang. Memang itu PR ya buat kita sebagai sebagai orang tua yang harus bisa mengenalkan bahasa-bahasa daerahnya masing-masing biar anak kita semakin cinta, semakin suka dengan bahasa asli, bahasa ibunya masing-masing. 3 menit waktu tersisa, mungkin ada yang lainnya. Mana? Silakan untuk berbagi pengalaman tentang bahasa daerah. Mana Ibu ini pada yang disampaikan dia, pada yang jadi dia tetap ngomong bahasa Sunda. Taruh singa tuh Bu, mangga. Mungkin kesimpulan Keluarga. Kita selaku terus menerus untuk belajar mengenalkan anak-anak tentang bahasa yang baik, terutama bahasa Sunda. Walaupun memang banyak tantangannya, tapi insya Allah kita niatkan untuk memang mengenali bahasa nenek moyang kita. Jadi kita tidak cek bahasa Sunda mah terdengaran Pak Ade, dan tetap kita gaduh ajen gitu bahas gada ajen Sunda itu kita tetap masih bisa tiasa nggak memulai bahasa Sunda aja dari saya. Memang apunten masih belepotan sedang deg-deg gitu. Apunten bisa nih sadayana sakit wet ya abdi atur nuhun ka sadayana hapunten bilih kalepotan mangga di Bapak moderator dipersilakan sakit wet teh abdi sanggungkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, mangga Pak Ade. Halo, Pak Ade. Baiklah Bapak Ibu, ya, karena waktu kita dibatasi, parantos penyekapan. Terus parantos penyekapan ya Bu, Ibu Raini sebagai host ya. Terima kasih banyak. Kemudian Ibu Kartini, kemudian partisipan dari Bapak Ibu yang sudah hadir di ini, terima kasih. Bertepatan dengan adzan asyar, kita akhiri saja ya Bu.
Mungkin Pertemuan ini ini semoga Pak, menambah wawasan dari kita. Semoga PR-nya dapat kita laksanakan. Semoga kita semakin mencintai bahasa ibu kita masing-masing. amin. Akhirnya, saya sebagai moderator mengucapkan alhamdulillah, terima kasih untuk semuanya. Saya kembalikan kepada yang punya room ini, Ibu Kartini. Ya, hatur nuhun Bade. Mangga painten ti Ibu Ajeng Bade Bu, Bade ngomentari. Kang Bu Ajeng mangga. Mangga Bu Ajeng catatan kanggo room kali ini. Saya nggak bisa kalau dari saya nih, jadi saya nggak bisa lihat kalau dalam tampilan besar di di HP gitu. Saya kan nggak laptop, jadi harus ini masalah teknis ya, nggak apa-apa. Kalau ini udah lancar, sudah semakin semakin baik. Lalu untuk penugasannya berapa kali lagi ini? Untuk grupnya ini bukannya berapa kali? Macam-macam Bu. Presenter baru sekali. Untuk besok ada lagi Bu, Saya sama baru 2 jamnya. kali tampil. Besok hari Rabu sama Bu, hari Kamis jam 10.15 sampai jam 11.15 sesi ini. Kemudian tapi lagi sama jamnya 14.15 sampai jam 15.15 Bu. Sesi 2 ya. Sesi 2 sekarang sesi 5 Bu. Oke, minimal dikerjakan ya. Soalnya sayang kesempatannya untuk itu. Itu saja nih. Insya Allah semangat ya. Sampai Bu punten Mohon, Bu. dinten Sabtu masih tiasanya Bu nya. Dinten Sabtu kelompok kami itu terakhir Masih Bu. Bu, Sabtu mohon. sampai tanggal 3 Bu, 3 Mei. Mohon 3 dinten Mei. Sabtu masih tiasanya Bu nya. Sabtu Ya, kaping masih. 25 ya, maka. Terakhir insya Allah kapingnya Sabtu rampung Bu insya Allah. 2 pertemuan di dinten Sabtu. Hatur nuhun Ibu sarannya. Kami, Hatur nuhun, mangga. Ibu. Mangga atuh mudah-mudahan alhamdulillahirabbil alamin semua acara mulai dari pembukaan sampai sekarang penutup ya diberi kelancaran oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pada semuanya yang sudah mengunjungi room kami, kemudian pada Ibu Ajeng atas saran-sarannya. Insya Allah kami nanti tampil lagi hari besok, hari Kamis pada sesi 2 ya, jam 10.15 sampai 11.15. Kemudian nanti sesi 5 lagi sama, yaitu jam 14.15 sampai jam 15.15. Kami harapkan kunjungan dari Ibu Bapak. Ya, mungkin dari saya sebagai host mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga abdi bade labnya atas Ibu Isnaini Tanjung ya. Mangga untuk presensi mohon daftar hadir ya. Jangan lupa kepada Ibu Isnaini yang baru hadir. Atas ngisi Bu, kata can dicek. Mohon mangga diarisi. Alhamdulillah sirabbil alamin. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Pak Ade, hatur nuhun Pak Ade, Bu Kartini. Ya, Sami-sami Bu. Abi nuju ngecek presensi. Mohon dengan presensi itu tiasa dikintunkan ya aya capca di situnya. Hah?
Oh gitu. Tiasa dikitung itu Bu? Kantun ngintun di Capca. kantun tiasa diklik mah anda ya pada ngintun kan ada captchanya yang harus diverifikasi. Nah, Bu teh tiasa dikintun. Nah, Coba bisa sekali deh Bu. buka teh Sekali deh Bu. kali Diisina. tes atas diisian. Oh kepencet gitu, jangan pernah mengirimkan Mohon chat. capca saminya. Capcaan Di skip biasa di skip. Terus ya palm traffic light. trace berarti palm trace. Oh belum palm satu. Di capcanya diisi aja, Bu. Saya Iya sudah berhasil. udah berhasil. Udah Pak. Yap. Atas Bu di Ya, ini nomor tadi capcanan ada tinggal kapal. ya, nuhun. Ya, atosnya alhamdulillah rabbil alamin. Maka atos asar abi bade lepwenya. Jadi mudah-mudahan tiasa Amit ya, mundur, mangga. amit Yuk. mundur. Mohon mangga sadayana di kantor hatur nuhun sadayana. Sami-sami Pilih mangga. anu priyogi deui kanggo moderator mangga. Terakhir teh dinten Sabtu. Gitu. Pade, Pade masih? Oh, Pade, 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 Ya, siap, Bu. Pade hari dinten Sabtu kan jam 14.14 nya. Mau dipajengkeun moal ka lebih awal. Mohonnya, Ya, kan soalnya kan mohon insya Allah di Sabtu teh tos ngawitan puasanya. Jumat ya terus Atos. ngawitan Jumat. Oh Sabtu Mohon, abdi oke Jumat. moderatorna abdinya. mohon Host nanya. anu sesi Abdi host kado, nanya. anu sesi kelimana teh sa dipajengkeun teh Pade. Aben teu sonten Mohon teuing, soalnya atuh kan pami panjang-panjang jam 14.15 mah kan ibu-ibu tos mulai dadahutnya. masak ya, Bu. Mohon. Ya, Tinggal deui jadwalnya padanya siap, siap. dikonfirmasi deh di grup ya. Mohon Ya. yuk. Assalamualaikum. Apalagi sampai 3 Mei kita masih luang waktu lah. Ya, tapi ibu mau yang Ya. cepat beres atuh kan tacan diseminasi tak acan. Seantus beres tiasalah bantosan. Iya. Sabtu we dipajengkeun anu kalimana padana kayak kopi di drive-na ditinggal di bentrok sanang-sanang sanes. Oke, siap. Oke, yuk, Host mangga. nanya Pak. Ya. Mangga, Assalamualaikum. Ibu. Yuk. Salam, wabarakatuh. Terus Alhamdulillah, sukses, sukses. Jantung. Alhamdulillah ya Allah ya Rabbi. Alhamdulillah Gusti. Ini kumaha cara ningali drive-nya?